Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Oke, kalau cerita kemarin aku menceritakan tentang seseorang yang sepulang ngaji dihadang oleh sesosok pocong. Dan di cerita kali ini aku akan menceritakan cerita horor yang dialami oleh seorang pekerja yang hampir saja menjadi tumbal tahunan. Bagaimana? Penasaran dengan ceritanya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Oke, jadi cerita horor kali ini datang dari teman aku yang bernama Nurul dari Jawa Tengah. Halo Nurul. Nah, jadi kejadian ini adalah kejadian nyata yang dialami oleh Nurul di tahun 2019 lalu, di mana dia masih bekerja di salah satu pabrik yang ada di Jawa Tengah. Saat bekerja di pabrik tersebut, Nurul pun memiliki teman dekat yang bernama Rita. Mereka berdua biasa berangkat dan pulang kerja selalu bersama menaiki mobil yang disediakan oleh pabriknya. Mobil tersebut terbilang sangatlah tua, terlihat dari bodi dan mesinnya. Jadi kos-kosannya Nurul ini lumayan jauh dari tempat kerjanya, dan lingkungan kos-kosannya pun ini terbilang sangatlah sepi walaupun di siang hari. Namun Nurul dan Rita tak menghiraukannya karena kos tersebut terbilang sangatlah murah dan suasananya pun begitu sejuk. Karena jauh dari permukiman, jadi kos tersebut sangatlah minim peminatnya. Jadi kos-kosan tersebut ada 10 kamar, namun yang ditempati hanya 5 kamar. Salah satunya ditempatin oleh Nurul dan Rita. Mereka sudah tinggal di kos-kosan tersebut sekitar 5 bulanan. Awalnya tak ada hal aneh yang menimpa mereka berdua. Sedangkan pemilik kos ini adalah seorang ibu-ibu janda sekitar umur 50 tahunan. Orangnya sangat ramah dan setiap seminggu sekali anak-anak kos ini diberi makanan gratis dari ibu kos. Namun setelah 5 bulanan berlalu, hal aneh dan gangguan-gangguan mistis mulai menimpa mereka. Dari sinilah cerita horor Nurul dan Rita dimulai. Pada saat malam Jumat, seperti biasanya, ibu kos selalu memberikan makanan gratis kepada seluruh anak kos. Nah, ini makanannya, kalian habiskan, jangan sampai tidak habis. Kemudian Nurul dan Rita pun menjawab, "Iya Bu, terima kasih." Namun anehnya setelah ibu kos keluar dari kamar Nurul dan Rita, tercium bau yang sangat menyengat seperti minyak melati. Seketika Nurul dan Rita pun saling bertatap muka. "Rit, kamu nyium bau wangi melati enggak?" "Iya nih, kok jadi merinding ya Rul?" "Ah, udahlah, paling ini tadi parfum ibu kos. Yuk kita makan aja, happy." Tetapi anehnya Nurul masih kepikiran tentang bau wangi melati tersebut. Karena merasa takut, Nurul dan Rita pun sampai nggak nafsu makan. Alhasil makanan pun tidak dihabiskan oleh mereka dan dibuangnya sisa makanan tersebut di depan kamar mereka. Singkat cerita, keesokan harinya ibu kos mengetahui bahwa Nurul dan Rita membuang makanannya. Saat Nurul dan Rita hendak berangkat bekerja, mereka pun bertemu dengan ibu kos di halaman kos-kosan. Dan Nurul pun menyapa ibu kos, "Sugeng enjing ibu." Namun ibu kos menjawabnya dengan jawaban yang sangat sinis dan tatapan yang sangat tajam. "Hati-hati, tunggu waktu nih." Mereka yang melihat perilaku ibu kos yang seperti itu, akhirnya Nurul dan Rita bergegas langsung berangkat kerja sambil
membawa perasaan yang sangat aneh. Sesampainya di tempat kerja, tiba-tiba Nurul merasakan tak enak badan dan dia pun berusaha untuk izin ke atasannya. Ketika izin itu pun keluar, Nurul pun bergegas langsung pulang menuju kos-kosan. Namun di pertengahan perjalanan, pundak Nurul terasa sangatlah berat. Sesekali Nurul ini memijat pundaknya. Tak lama kemudian Nurul pun sampai di kos-kosan dan dia pun langsung menuju ke kamarnya. Kemudian sesampainya di kamar, Nurul langsung berbaring di tempat tidur. Namun baru saja ingin memejamkan matanya, terdengarlah suara keran kamar mandi yang menyala. Nurul pun terbangun. Perasaan tadi itu keran mati, kok ini nyala. Oke lah, aku cek dulu. Nurul pun mengeceknya. Dan ketika Nurul mengecek, ternyata keran tersebut tidaklah menyala. Nurul pun dibuat keheranan. Namun tak berpikir panjang, Nurul pun kembali lagi ke tempat tidur dan ingin melanjutkan tidurnya. Dan lagi-lagi ketika Nurul hendak memejamkan matanya, tiba-tiba terdengar suara seorang gadis yang menangis kerintihan. Karena suara tangisannya yang semakin kencang, Nurul pun berusaha untuk bangun kembali dan berusaha menghampiri gadis tersebut. Atau mungkin itu gadis sebelah ya. Aku coba cek aja dulu, kata Nurul. Nurul pun mengecek ke sebelah kamarnya. Tak 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 tak. Assalamualaikum. Mbak, apakah kamu baik-baik aja? Mbak, tak ada sautan sama sekali. Namun ketika Nurul hendak mengetoknya yang kedua kalinya, dia barulah tersadar bahwa pintu kamar kos tersebut itu terkunci dari depan, yang artinya kos tersebut kosong, tidak berpenghuni. Nurul pun berusaha untuk tenang agar tidak merasakan ketakutannya. Mungkin ini halusinasi aku aja karena aku nggak enak badan. Lebih baik aku berdoa dulu terus aku langsung tidur. Nurul pun kembali ke kamarnya dan dia pun mulai tidur. Dan dalam tidurnya ini, Nurul bermimpi. Dia bermimpi berada di kos-kosannya tersebut. Namun dalam mimpinya ini, kos-kosan ini sangatlah menyeramkan. Di sana Nurul bertemu ibu kos. Namun ketika Nurul hendak menghampiri ibu kos, tiba-tiba muka ibu kos ini berubah menjadi muka nenek-nenek tua. Matanya melotot, lidahnya menjular panjang sampai melilit tubuh Nurul. Nurul pun ketakutan dan menjerit, tolong aku, tolong Rita, tolong." Dia pun terus menjerit ketakutan. Ketika dia dalam ketakutan ini, tiba-tiba datanglah seorang lelaki berjubah putih yang menghampiri Rita. Yang menghampiri Nurul. Namun lidah sosok tersebut terus melilit tubuh Nurul dan Nurul pun semakin ketakutan. "Tolong, kamu ini siapa? Tolong lepasin aku. Tolong, aku salah apa sama kamu?" Namun sosok tersebut pun menjawab, "Koe wis dadi milikku. Ayo melu aku tak dadikno pengikutku." Nurul pun berusaha melepaskan lidah sosok tersebut. Namun apalah daya, Nurul semakin lemas dan tak berdaya. Ketika Nurul sudah pasrah, tiba-tiba sosok lelaki yang berjubah putih itu pun
menarik tangan Nurul. Dan Nurul pun berusaha menggapainya. Namun Nurul semakin lemas. Sosok berjubah putih ini pun melepaskan genggamannya. Ora usah ikut campur. Lungo, jah iki wis dadi hakku. Tuanku wis nyerahke bocah iki. Sesosok lelaki berjubah itu pun membaca doa dan ditariklah kembali Nurul dari lilitan lidah sosok yang menyerupai ibu kos tersebut. Dan dibawalah Nurul oleh sosok lelaki tersebut ke tempat yang begitu jauh. Cepat nak, pergilah dari tempat ini. Tempat ini tidaklah aman untuk kamu. Kamu dan temanmu akan dijadikan tumbal tahunan oleh dia. Seketika Nurul pun tersadar dari mimpinya. Dan ketika sadar, Nurul pun kaget. Tiba-tiba dia berada dalam pelukan sahabatnya, Rita. Alhamdulillah Rul, kamu akhirnya sadar juga Rul. Sambil menenangkan sahabatnya, Rita pun mencoba bertanya, kamu kenapa Rul? Kamu ada masalah apa? Coba kamu cerita. Kok kamu tiba-tiba nangis histeris seperti tadi? Nangis? Kata Nurul. Perasaan tadi aku tidur, tapi sebelum tidur memang terasa aneh sih Rit. Soalnya tadi tiba-tiba keran itu nyala sendiri dan aku tuh dengar suara tangisan cewek di samping kos-kosan kita ini. Tapi pas aku kesana, kos-kosannya terkunci dari luar. Apakah kosong? Tapi entahlah, mungkin mungkin ini halusinasinya aku aja, Rit. Kamu itu tadi kerja, tapi kamu izin pulang karena khawatir akan keadaan kamu. Aku pun ikut izin Rul, dan aku ngikutin kamu dari belakang. Tapi anehnya ya Rul, kamu itu tadi dari tempat kerja ngobrol sama siapa? Kamu kayak ngomong-ngomong sendiri. Jadi aku sebagai sahabatmu, aku merasa khawatir akan keadaanmu. Kamu ini tadi nggak tidur Rul. Orang tadi sampai depan kamar, kamu tiba-tiba nangis histeris. Tapi tunggu deh Rul, kok aneh ya Rul? Kamu nangis sekenceng itu, ibu kos nggak dengar. Aku pun tadi berusaha ke rumah ibu kos, tapi ibu kos nggak mau bukain pintu. Aneh nggak sih Rul? Kata Rita. Namun Nurul hanyalah tersenyum manis dan dia mencoba menenangkan dirinya. Udahlah, aku mau cuci muka dulu, kata si Nurul. Sesampainya di kamar mandi, Nurul tiba-tiba teriak, "Ah!" Rita yang mendengar bergegaslah menghampiri sahabatnya ke kamar mandi. Dia pun sontak terkejut melihat apa yang ada di depannya. Iya, kalian tahu? Iya, mereka melihat sesosok yang ada di dalam mimpi Nurul. Wanita tua yang lidahnya menjular, sangatlah panjang dan matanya yang melotot. Rita dan Nurul pun seketika nge-freeze. Dia tidak bisa menggerakkan badannya. Mereka berdiri kaku. Dalam hati, Nurul terus menyebut nama Allah dan dalam waktu 5 menit mereka saling bertatapan dengan makhluk tersebut. Bayangin 5 menit, sangatlah lama bukan? Setelah itu, sosok tersebut pun perlahan menghilang dari pandangan mereka berdua. Dan disinilah mereka baru bisa menggerakkan badannya. Mereka saling berpelukan dan menangis. Wah, apa itu tadi apa? Rul, apa itu? Tenang Ri, tenang, kata Nurul. Sebelumnya
aku mau cerita sama kamu. Tadi sebelum kejadian ini, aku itu mimpi ketemu sosok yang sama seperti sosok tadi, Rit. Kayaknya ini, udahlah Rit, ayo kita berdoa saja, Rit. Semoga nggak ada apa-apa ya, Rit. Singkat cerita, di hari Jumat menjelang waktu maghrib, tepat di malam Sabtu, Nurul dan Rita pun hendak sholat maghrib. Namun tiba-tiba hal aneh pun terjadi menimpa mereka. Jadi saat Rita mau ambil air wudhu, tiba-tiba kerannya mati dan Rita pun menyalakannya kembali. Namun tiba-tiba mati kembali. Ketika Rita mulai membasuh mukanya, Rita pun terkejut, sangat kaget. Air pun yang semula putih jernih tiba-tiba berubah warna menjadi merah darah dan berbau anyir. Rita pun langsung kaget. Astagfirullah! Mendengar Rita yang menjerit, Nurul pun bergegas menghampiri sahabatnya itu. Kenapa, Rit? Rit, kamu kenapa, Rit? Rul, lihat Rul, airnya Rul, cepet lihat. Ini aku udah lihat, emang kenapa? Itu loh, airnya berubah jadi warna merah, baunya anyir. Airnya itu bersih-bersih aja, Rit. Kamu halu kali, kata Nurul. Kemudian Rita pun melihat airnya yang berubah menjadi jernih kembali. Rul, beneran, tadi itu ini warnanya merah. Kayaknya aku yakin ini ada yang gak beres sama kita. Yaudahlah Rit, daripada kamu berhalusinasi, ayo cepet sholat. Ketika mereka sholat dan mereka pun bergegas sholat, namun ketika di tahiyat terakhir, lagi-lagi mereka dikagetkan oleh suara gadis yang menangis merintih kesakitan. Dan tiba-tiba pintu kamar kos Nurul digedor-gedor, dor. Namun karena sedang sholat, mereka tetap berusaha fokus menjalankan ibadahnya. Namun setelah salam, mereka pun bergegas membukakan pintu. Ketika pintu dibuka, mereka pun dikagetkan oleh sesosok kuntilanak yang berdiri tepat di hadapan mereka. Seketika mereka pun nge-freeze selama 2 menit lamanya. Kuntilanak tersebut pun tertawa cekikikan melihat mereka yang semakin ketakutan. Rita pun dengan berani langsung menunjuk tangannya ke kuntilanak tersebut. Hei, siapa kamu? Pergi kamu, mau apa kamu? Jangan pernah kamu ganggu kami. Dan mereka pun langsung masuk ke kamar kembali, menutupnya dibantingnya pintu kamar tersebut. Mereka pun berusaha menenangkan dirinya di dalam kamar. Gini aja Rul, aku punya kenalan, aku punya teman lumayan deket, rumahnya dari sini. Apa aku hubungin dia aja ya? Kita minta tolong ke dia, siapa tahu dia mau membantu kita, kata Rita. Oke lah Rit, cepetan Rit, aku udah takut banget ini. Rita pun terus menghubungi temannya. Kita sebut temannya ini si Vino. Ketika telepon diangkat, Rita pun menceritakan kejadian-kejadian aneh yang menimpa dirinya. Jadi gini Vin, bla 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 bla, kamu bisa ya bantu kami sekarang. Ini kami benar-benar merasa ketakutan. Oke Rit, aku langsung ke kos-kosan kamu. Setelah telepon mati, Nurul pun melihat ibu kos dari jendela kamar kosnya yang sedang menabur bunga melati dan membawa sesajen. Rit, lihat Rit. Rita pun melihatnya dan tiba-tiba mereka pun dikejutkan oleh sesosok makhluk tua yang berlidah panjang dan
matanya melotot. Berjalan tepat di belakang ibu kos. Makhluk itu pun menatap mereka, dan mereka pun menangis histeris. Lalu ibu kos hanya memandangnya dengan senyuman jahat, dan mereka pun langsung menutup tirai jendela. Pada saat itu juga tiba-tiba terdengar suara gadis menangis merintih kesakitan. Suasana menjadi mencengkam. Rita dan Nurul pun saling berpelukan ketakutan dan menangis. Tiba-tiba saat Nurul menghadap ke depan pintu kamar mandi, dia pun melihat sosok yang tadinya berada di belakang ibu kos itu berpindah ke depan kamar mandi. Sosok itu pun semakin mendekat dan tiba-tiba Nurul pingsan. Rita berusaha membangunkannya, namun ketika terbangun, tiba-tiba Nurul menangis histeris dan memukuli tubuh Rita. Iya, dia kesurupan. Dengan sekuat tenaga, Rita terus memeluk sahabatnya. Sadar, Rul, sadar. Tubuh Rita saat itu gemetar, keringat dingin sambil berusaha menghubungi Vino. 1 jam kemudian, Vino pun datang bersama bapak-bapak tua, kita sebut saja Pak Ahmad. Pak Ahmad ini salah satu ustadz yang terkenal di daerah tersebut. Melihat kos-kosan mereka, Pak Ustadz pun merasa heran dan aneh. Pak Ustadz pun terus membacakan zikir, berusaha menyadarkan Nurul dari kesurupannya. Namun yang terjadi, tiba-tiba gelas yang ada di meja terlempar begitu keras ke arah Pak Ustadz. Namun Pak Ustadz waktu itu berhasil menghindar. Vino pun berusaha membantu Pak Ustadz. Ketika itu sosok yang merasuki Nurul pun diajak komunikasi oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz pun mengajak berkomunikasi. Kowe sopo arep metu dhewe apa tak peksa metu? Kata Pak Ustadz. Kowe ra usah ikut campur. Cah iki wis dadi milikku. Kudu melu aku. Kata sosok tua tersebut sambil tertawa melengking. Dan sesekali Nurul pun tiba-tiba melukai dirinya sendiri. Dia memukuli dirinya sendiri, bahkan dia berusaha melukai dirinya menggunakan pecahan gelas yang tadi dilempar oleh sosok tersebut. Suasananya pun semakin tidak kondusif. Akhirnya Vino pun langsung melapor ke Pak RT. Tak lama kemudian Pak RT dan sejumlah warga pun datang ke kos-kosan tersebut. Udah ayo dibawa ke rumah saya saja, kata Pak RT. Akhirnya dengan dibantu oleh warga sekitar, Nurul pun dibawa ke rumah Pak RT. Mereka pun keluar dari kamar dan sesampainya di pagar kos tiba-tiba Nurul berhenti. Lunga kowe kabeh. Cah iki wis dadi milikku. Hahaha. Namun Pak Ustadz pun langsung membacakan doa. Sesekali pandangan Pak Ustadz menuju rumah ibu kos. Dengan susah payah mereka pun berhasil membawa Nurul ke rumah Pak RT. Sesampainya di rumah Pak RT, Pak Ustadz pun langsung meminta segelas air putih untuk didoakan dan dibasuhinya muka Nurul dengan air tersebut. Kemudian tak lama Nurul tersadar dari kesurupannya. Setelah keadaan semakin membaik, Pak RT pun membuka percakapan. Begini, Dek,
kalian sejak kapan ngekos di sana?" kata Pak RT. Rita pun menjawab, "Kita udah 5 bulan lebih tinggal di sana, Pak. Awalnya nyaman-nyaman saja dan lumayan rame kok, Pak, yang ngekos di sana," kata Rita. Lalu Pak RT pun kembali melanjutkan pembicaraan. "Setiap anak yang ngekos di situ pasti akan terjadi hal semacam ini. Kos itu sebenarnya sudah 2 tahun belakangan ini tidak ada yang mengekos di situ." Namun Pak RT pun melanjutkan pembicaraannya. "Setiap anak yang ngekos di situ pasti selalu terjadi hal semacam ini. Kos itu sebenarnya sudah 2 tahun belakangan ini sudah nggak ada yang menepati setelah kejadian misterius yang menimpa seorang gadis pekerja di mall besar. Setelah itu barulah kalian berdua di situ." Nurul pun berkata, "Loh Pak, kami ini ramai di sana. Ada 5 kamar yang terisi kok Pak. Kita jarang bertemu sih, karena setiap saya berangkat kerja, suasananya pun sudah sepi. Kemungkinan mereka sudah berangkat terlebih dahulu." Lalu Vino pun menyambung pembicaraan. "Yang Pak RT bilang itu benar. Kalian di sana itu cuma berdua. Tadi pas aku masuk saja, lampu yang menyala hanya ada di kamar kalian. Nah, jadi kemungkinan besar yang Nurul dengar suara isak tangis gadis di sebelah. Apakah benar itu gadis yang meninggal misterius yang dimaksud oleh Pak RT? Wallahu alam, kita tidak tahu." Untuk menenangkan diri, akhirnya mereka berdua memutuskan menginap semalam di rumah Pak RT. Dan keesokan harinya barulah mereka berberes kamar kosnya. "Saya sarankan kalian mending cepat pergi dari kos itu, karena kalian sedang diincar untuk dijadikan tumbal tahunan ibu kos kalian," kata Pak Ustadz. Singkat cerita, keesok harinya Nurul, Rita, Pak Ustadz, Vino, dan Pak RT pun langsung menuju kos tersebut, meminta izin keluar dari kos ke ibu kos. Sesampainya di gerbang kos, lagi-lagi Pak Ustadz membacakan doa dan pandangannya sesekali melihat ke tempat ibu kos tinggal. "Ada apa Pak?" kata Vino. "Lebih baik kita cepat-cepat pergi dari sini karena penunggu di sini sedang marah besar sama kita," sambung Pak Ustadz. Seketika angin pun sangat besar dan langit pun begitu mendung. Mereka bergegas ke kamar Nurul dan Rita membereskan semua barang-barang Nurul dan Rita. Setelah selesai beberes, mereka pun menuju rumah ibu kos dan berpamitan. Di sini pun Nurul berpamitan ke ibu kos. "Bu, saya minta maaf kalau saya sama Rita punya salah sama ibu. Bu, saya sama Rita pamit keluar dari kos ibu. Namun tak disangka, ternyata ibu kos menjawab dengan nada tinggi dan keras, 'Iyo, lungo, gagal kabeh,' kata ibu kos. Nurul dan Rita pun ketakutan, namun Pak Ustadz berusaha menenangkan. Mereka pun keluar dari rumah ibu kos dan sesampainya di halaman kos, Rita pun sangat kaget melihat kos yang begitu sepi dan ternyata tak berpenghuni. "Rul, lihat, dan ternyata benar selama ini hanya kita berdua di sini," kata Rita. "Iya Rit, jadi selama ini kita merasa ramai itu kenapa? Terus mereka-mereka itu siapa?"
sambung Nurul. Pak Ustadz pun menerangkan, mereka adalah tumbal-tumbal yang berhasil ibu kos kalian tumbalkan. Dulunya mereka sama seperti kalian. Ayo cepat pergi dari sini. Ketika melangkah ke depan gerbang, mereka semua dikagetkan oleh sesosok wanita yang tua berlidah panjang, matanya melotot besar menghalangi jalan mereka. Pak Ustadz pun bergegas membacakan doa, dan tak lama sosok itu pun pergi. Dan ketika Nurul berbalik badan, Nurul pun melihat sosok lelaki berjubah putih yang ada di mimpinya waktu itu. Sosok itu pun tersenyum sangat manis dan menganggukkan kepalanya. Nurul pun membalasnya dengan senyuman. Dan Pak Ustadz pun berkata, "Yang kamu lihat, dia adalah sosok penunggu di sini yang sudah ratusan tahun. Dia baik kok. Dia berusaha menggagalkan semua rencana-rencana busuk ibu kos, termasuk rencana dia yang akan menumbalkan kamu. Saya sudah mengucapkan terima kasih kepadanya. Ayo kita cepat pergi." Dan inilah akhir dari cerita ini. Kini kabarnya Rita dan Nurul sudah pindah kos, dan kos yang sekarang benar-benar kos yang ramai, dekat dengan tempat kerjanya. Kita doakan semoga Nurul dan Rita baik-baik saja, tidak lagi diikuti oleh jin seperti itu lagi, yang apalagi mau dijadikan tumbal tahunan. Dan kabarnya kos-kosan Nurul yang dulu kini katanya sudah tidak beroperasi, tetapi ibu kos masih tetap di rumah itu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian juga baik-baik saja. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you next time and happy enjoy.